Reaksi redoks dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah perkaratan besi. Seiring dengan berjalannya waktu, jembatan yang memiliki bahan dasar besi akan mengalami perkaratan atau bahkan dapat menyebabkan jembatan tersebut ambruk. Bagaimana proses perkaratan yang terjadi pada besi? Hal tersebut dapat kita temukan secara jelas melalui pengamatan di bawah mikroskop. Perkaratan pada besi merupakan salah satu jenis reaksi reduksi oksidasi, dan kita dapat melihat bahwa besi yang terkena oleh tetesan air yang mengandung oksigen akan terlalut, sehingga hal ini yang menyebabkan masing-masing atom dari besi melepaskan 2 elektron menjadi 2 ion, dan proses ini dikenal sebagai peristiwa oksidasi. Selanjutnya, elektron yang dilepaskan akan mengalir ke bagian besi yang terkena tetesan air dan mengandung oksigen, dan kemudian larut dalam air sehingga membentuk ion hidroksida yang dikenal dengan proses reduksi. Ion reduksi diperoleh dari proses reduksi besi oleh 2 ion selanjutnya bergabung dengan ion hidroksida membentuk besi 2 hidroksida. Pada akhirnya, besi 2 hidroksida bereaksi kembali dengan air dan oksigen yang akhirnya membentuk besi 3 hidroksida yang dikenal sebagai perkaratan. Nah, sekarang kita telah mengetahui bagaimana proses perkaratan yang terjadi pada besi. Selanjutnya, hal apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah proses perkaratan tersebut? Metode pertama adalah melapisi permukaan besi dengan minyak, cat, atau lapisan cat anti air, dan kita bisa melihat bahwa air akan tertolak oleh lapisan cat anti air. Metode pencegahan selanjutnya adalah galvanisasi, yaitu ketika kita melihat tabir reaktivitas, dapat diketahui bahwa seng lebih reaktif daripada besi. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat oksigen dan uap air mengenai permukaan seng, maka seng akan mengalami korosi yang lebih cepat daripada besi. Saat ini kita sudah memiliki besi yang telah dilapisi oleh seng, sehingga pada saat seng terkena tetesan air, maka seng akan bereaksi dengan atom hidrogen dan oksigen untuk membentuk seng hidroksida. Galvanisasi adalah metode yang paling sering digunakan pada kapal karena lapisan oksida seng yang terbentuk dapat dihilangkan dan akan mengalami korosi. Akan tetapi dapat dilihat bahwa besi tetap terlindungi. Hai, selamat datang di video animasi pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi redoks atau reaksi oksidasi reduksi. Kita akan melihat aktivitas yang dilakukan kedua anak di video ini. Dalam video ini terlihat mereka sedang bermain trampolin. Seperti yang kita tahu, saat beraktivitas pasti manusia melakukan pernafasan. Bernafas adalah proses menghirup oksigen di udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Udara di lingkungan mengandung oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi. Tentunya kalian pernah melihat api, seperti yang kita pahami bahwa api memiliki suhu yang panas. Panas dari api tersebut dapat melepaskan elektron-elektron yang terdapat pada oksigen di udara sehingga disebut dengan oksidasi. Sedangkan reduksi adalah peristiwa diperolehnya elektron. Cara sederhana yang dapat digunakan untuk mengingat hal tersebut yaitu dengan oil rig, yang berarti oxidation is loss atau oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron, dan reduction is gain atau reduksi adalah peristiwa memperoleh elektron. Spesi yang melepaskan elektron dapat dikatakan sebagai spesi teroksidasi dan dikenal sebagai agen pereduksi. Jadi, oksidasi adalah pelepasan elektron. Spesi yang melepaskan elektron dikatakan teroksidasi dan senyawa tersebut adalah agen pereduksi. Sedangkan spesi yang memperoleh elektron dapat dikatakan sebagai spesi tereduksi dan dikenal sebagai agen pengoksidasi. Jadi, reduksi adalah diperolehnya elektron, senyawa yang melepaskan elektron dikatakan tereduksi, dan senyawa tersebut adalah agen pengoksidasi. Kesimpulannya yaitu reaksi redoks adalah transfer elektron atau reaksi oksidasi reduksi yang terjadi di antara dua spesi, atom, ion, atau molekul. Sekarang mari kita melihat contoh di videonya. Contoh pertama yang telah kita pelajari tadi adalah udara, dan contoh kedua yang akan kita pelajari adalah seng atau zinc. Nah, perkenalkan unsur berikut adalah seng atau zinc, biasa disingkat Zn. Unsur ini merupakan logam yang cukup reaktif. Seng atau Zn tersebut akan bereaksi dengan larutan tembaga 2 sulfat atau CuSO4. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ketika unsur seng tersebut dicampurkan dengan larutan CuSO4, maka unsur seng tersebut akan bertemu dengan banyak ion-ion Cu dan ion-ion SO4 di dalam larutan tersebut. Seng terletak lebih tinggi atau di atas tembaga di dalam deret keaktifan.
Deret keaktifan merupakan rangkuman hasil-hasil dari sebanyak mungkin reaksi-reaksi penggantian. Maka dari itu, logam Zn dapat menggantikan ion tembaga dari larutan sulfat. Maka kita akan melihat bagaimana proses logam seng yang mengganti tempat dari ion tembaga di dalam larutan CuSO4. Mari kita simak prosesnya. Unsur seng atau Zn akan melepaskan 2 elektron sehingga unsur tersebut akan berubah menjadi ion Zn yang bermuatan positif, yaitu Zn2+. Saat sudah berubah menjadi ion Zn2+, maka ion Zn2+ dapat membuat ion Cu2+ lepas dari ion SO4 2-. Ion Cu yang terlepas kemudian akan mengikat elektron-elektron hasil pelepasan unsur Zn tadi. Bergabungnya ion Cu yang bermuatan positif dengan elektron tersebut akan mengubah ion Cu menjadi atom Cu. Maka sekarang ion Zn positif dapat berpasangan dengan ion SO4 2-. Maka terbentuklah senyawa baru yaitu ZnSO4 atau seng sulfat. Sekarang kita akan melihat persamaan kimia dari reaksi unsur Zn dengan larutan CuSO4. Unsur Zn akan melepaskan 2 elektron membentuk ion Zn2+, sehingga ion Zn tersebut berperan sebagai agen pereduksi karena mengalami oksidasi atau pelepasan elektron. Unsur Zn dapat melepaskan ikatan dari ion Cu dengan ion SO4 2-. Setelah terjadi pelepasan, maka ion Cu akan memperoleh 2 elektron hasil pelepasan Zn tadi, sehingga ion Cu akan berubah menjadi atom. Karena ion Cu memperoleh elektron, maka ion Cu mengalami reduksi dan Cu adalah agen pengoksidasi. Persamaan reaksinya adalah Zn ditambah CuSO4 menjadi ZnSO4 ditambah Cu. Hasil dari reaksi tersebut adalah ZnSO4 ditambah Cu. Unsur Zn yang menjadi senyawa ZnSO4 disebut dengan reaksi oksidasi. Ion Cu2+ yang menjadi atom Cu disebut dengan reaksi reduksi. Oke, jadi seperti itulah pembelajaran kita mengenai reaksi redoks. Terima kasih.